Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Indi Prameswari dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Dari kelompok 21 Statistika 2 dengan NIM akhir 132. Di mana di sini saya bakal menjelaskan bagaimana penyelesaian permasalahan soal dari tugas mingguan yang diberikan untuk shift 1 ini dengan metode model ANOVA. Itu modul keempatnya. Dimana soal yang pertama itu ada PT Osik Steel adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Dan di mana perusahaan ini memiliki 5 mesin potong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standarnya. Nah, manajemen ini ingin mengetahui nih apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis mesinnya gitu, dimana ada mesin A, B, C, D, dan E, dan juga ada waktu pemotongannya untuk kelima mesin tersebut. Nah, dengan menggunakan analisis ANOVA ini, ANOVA satu arah ini, apakah pada tingkat signifikan 5%, itu tentukan apakah adanya perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja itu. Nah, sebelumnya kita harus menentukan nih Excel-nya. Kita menggambarkan terlebih dahulu untuk di Excel-nya, software Excel-nya. Nah, di sini udah saya buat gimana ada mesin pemotongan. Ada mesin dan ada waktu pemotongannya. Jadi ada mesin A, B, C, D, dan mesin E. Ini ada waktu pemotongannya. Terus selanjutnya kita harus menyimpan si Excel ini dalam satu file yang hanya berisi Excel ini doang. Karena nanti cuman Excel ini doang yang bisa dibaca oleh software RStudio nanti gitu. Jadi kita harus menyimpan dia di satu file yang berbeda dengan file yang lain gitu. Terus baru kita buka si software RStudio karena kita mau menyelesaikan permasalahan dari model ANOVA ini menggunakan software RStudio gitu. Nah, yang pertama itu kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu. Di mana cara menginstal package itu yang pertama ada syntax install package, dan kita akan install yang readxl dulu. Kenapa readxl? Karena kita perlu package ini untuk membaca si Excel yang udah kita masukin ke dalam satu file ini doang. Gitu. Nah, yang kedua, ini kita bakal install package dari CAR, di mana package CAR itu digunakan buat uji regresinya, teman-teman. Tuh, uji regresi dari persoalan yang tadi. Sedangkan package agricole itu digunakan buat si uji metode ANOVA-nya. Dimana nanti kita dapat nih perbedaan yang signifikannya. Terus yang terakhir itu ada install package yang ggpubr, itu digunakan buat uji statistik. Dimana uji statistik ini digunakan buat menentukan kayak uji keseragaman data dan lain-lain gitu. Jadi kayak kita uji nih datanya itu seragam atau enggak, sama semua atau enggak populasinya gitu. Baru bisa kita run. Nah, kita restart dulu ya teman-teman. Nah, kalau itu kita tunggu dia sampai selesai menginstal package-nya. Nah, kalau udah baru kita membaca atau bikin syntax library-nya, teman-teman. Library atau membaca si package-nya yang udah kita install tadi. Kita install running yang buat library-nya. Di sini udah kebaca ya teman-teman buat si library, syntax library-nya. Terus buat kita selesaikan persoalan yang pertama, kita perlu yang namanya menginput si data Excel-nya. Ini buat soal yang pertama. Soal 1. Nah, di sini itu kita perlu menginput data Excel-nya. Sini ada soal 1 sintaksnya, terus pakai package yang readxl, terus baru ke ini penamaan dari Excel yang udah kita pisahkan tadi. Tadi kan kita pisahkan di satu file aja kan teman-teman. Cuman ada Excel itu kan di situ.
Nah, kita pakai penamaan dari si Excel yang udah kita namain tadi. Itu baru kita klik XLSX, baru sheet 1, dimana sheet 1 ini menunjukkan sheet keberapa gitu. Karena kita pakai sheet 1 tadi, sheet 1. Oke teman-teman, sebelumnya di sini ada error. Itu karena saya belum menutup Excel tadi yang udah kita buat. Harus ditutup dulu baru kita running. Nah, baru dia terlihat ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita akan mendefinisikan si vektor-vektornya, di mana ada 2 vektor kan tadi, antara ada 2 variabel, di mana ada mesin sama waktu pemotongan. Nah, kita mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Mesin itu bakal jadi S vektornya, sedangkan kalau waktu pemotongan itu S numeriknya. Nah, kita bakal mendefinisikan terlebih dahulu, baru dia muncul di sini teman-teman sebagai value-nya. Oke, kemudian kita bakal ke menentukan si Levenetesnya. Kenapa kita perlu melakukan pengujian Levenetes? Itu tuh buat uji keseragamannya teman-teman. Apakah data atau populasi yang kita gunakan tuh udah seragam atau belum? Jadi kita pakai Levenetes ini sebagai gimana Levenetes ini digunakan buat uji keseragaman. Apakah data atau populasi yang kita gunakan tuh udah seragam atau belum, udah sama atau belum. Nah, di sini kita pakai pengujian Levenetesnya. Uji Levenetes ya, atau uji keseragaman datanya, itu kita perlu yang namanya menguji Shapiro. Nah, Shapiro test ini digunakan buat pemeriksaan atau pengujian normalisasi data, di mana data yang kita gunakan tuh udah normal atau belum, atau ada yang outlier atau enggak gitu. Itu digunakan Shapiro test. Nah, tadi sebelumnya Levenetesnya itu value-nya sebesar ini 1,7705 dan F-nya itu sebesar 0,1744. Sedangkan buat Shapiro testnya value-nya itu udah ke 0,2776 gitu. Nah, karena kita udah menguji Levenetes ya, udah menguji keseragaman datanya, terus udah menguji kenormalan datanya, baru deh kita bisa menyusun model ANOVA-nya, dimana kalau misalnya ANOVA-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya itu bakal ditolak, sedangkan H1-nya itu bakal diterima, dan sebaliknya. Tuh, nah di sini itu dia sebesar 0,05. Nah, karena dia model ANOVA-nya tuh kurang dari 0,05, makanya dia termasuk ke H0-nya ditolak dan H1-nya diterima gitu. Itu buat pengujian untuk soal yang pertama. Oke, selanjutnya ada soal yang kedua, di mana PT Avo Industri merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam unit, dan penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Adapun hasil pengujian yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel di mana ada metode produksinya, ada injection molding, blow molding, sama extrusion molding. Nah, di sini juga ada suhu penyimpanannya, dan ini adalah jumlah cacat produknya. Itu 170 suhu penyimpanannya. Yang pertama injection molding itu ada 12, 15, sama 11. Gitu. Nah, sama kayak soal yang pertama tadi, kita harus bikin Excel-nya terlebih dahulu. Habis kita bikin Excel-nya, itu kita simpan di file atau folder yang sama kayak di soal 1, biar kebaca di software RStudio-nya. Nah, dimana di sini saya udah bikin di sheet 2-nya, yaitu ada di soal kedua. Nah, baru kita buka si RStudio-nya, software untuk menyelesaikan tugas. Oke, kalau udah, kita sama kayak yang pertama tadi, harusnya kita menginstal package-nya terlebih dahulu sama Read Excel, CAR, Agricol, dan GGUBR. Selanjutnya baru kita mengaktifkan package-nya. Tapi karena saya udah mengaktifkan sama menginstal package-nya, lanjut aja kita langsung menginput data Excel-nya buat soal nomor 2. Di
Di sini udah ke input ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita baru mendefinisikan vektor sama variabel dependennya. Kalau tadi cuma dua, ini sekarang ada 3. Yang pertama ada metode produksinya, yang kedua ada suhunya, sama yang ketiga itu ada jumlah cacatnya. Baru kita run. Oke, nanti masuk di value-value-nya di sini. Oke, selanjutnya sama kayak di soal yang pertama, kita bakal menguji keseragaman datanya, yaitu menggunakan Levenettes. Tapi kan sebelumnya itu cuma ada 2 variabel, yaitu mesin sama waktu pemotongan. Nah, dia rumusnya itu cuma mesin pemotongan sama waktu pemotongan sama mesin, sorry. Sedangkan di soal 2 ini ada 3 variabel dan faktor dependen. Jadinya rumusnya itu jumlah cacat, terus metode produksi dikali sama suku penyimpanan. Gitu. Data soal 2. Oke, nah di sini value-nya keluar 0,1793. Nah, selanjutnya sama kayak di soal sebelumnya, soal 1, itu kita bakal menguji Shapiro testnya atau uji normalisasi datanya. Nah, kalau misalnya jika nilai P-nya atau nilai Shapiro-nya itu lebih kecil sama dengan lebih kecil 0,05, maka asumsi kenormalannya dapat terpenuhi. Nah, kita uji nih. Nah, dia itu P value-nya itu sebesar 0,791, yang artinya dia tidak terpenuhi, atau yang artinya itu H0-nya itu bakal ditolak dan H1-nya itu bakal diterima. Oke, habis itu karena tadi Shapiro testnya udah kita uji, baru kita susun model ANOVA-nya. Ini rumus dari model ANOVA-nya. Nah, pas kita uji dari siapa namanya? Model ANOVA-nya itu tuh didapatkan si metode produksinya itu 0,00, berarti dia lebih kecil dibandingkan 0,05, di mana asumsi itu tidak dapat terpenuhi, makanya H0-nya ditolak dan H1-nya terima gitu. Oke, segitu aja penyelesaian permasalahan dari model ANOVA ini dengan menggunakan software RStudio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.